A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni at-taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebagaimana biasa, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita akan murajaah sejenak tentang materi yang lalu. Alhamdulillah, pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah belajar bersama tentang definisi mubtada, berikut juga huruf-huruf munada atau huruf-huruf nida dan macam-macam munada, serta pada pertemuan terakhir kemarin kita berbicara tentang bagaimanakah i'rab munada mufrad, di mana i'rab munada mufrad ini terbagi menjadi dua, ada yang nusiba lafdhon, ada yang dinasabkan secara lafadz, dan yang kedua ada yang bunya ala ma kana yurfa'u bihi qablan nida, yaitu dimabnikan sesuai dengan tanda i'rab rafa'nya sebelum ia menjadi munada. Kapan nusiba lafdhon, kapan munada mufrad itu dinasabkan secara lafadz, yaitu jikalau munadanya berupa nakira ghaira maksuda atau nakira maksuda mausufah. Sementara kapan munada mufrad itu dimabnikan sesuai dengan tanda i'rab rafa'nya sebelum menjadi munada adalah jika munada mufrad tersebut berupa nama atau nakira maksuda ghaira mausufah. Dan kemarin sudah kita pelajari bersama beberapa contoh terkait keduanya. Selain itu, kita juga kemarin telah membahas tentang bagaimana cara kita membedakan antara yang nusiba lafdhan dan yang bunya ala ma kana yurfa'u bihi qablan nida, bahwa yang nusiba lafdhan tanda i'rab nasabnya itu nampak seperti contoh ya rajulan, sementara yang bunya ala ma kana yurfa'u bihi qablan nida seperti contoh ya rajulu, bahwa harokat dhamma di akhir kalimat ya rajulu itu bukanlah tanda i'rab, melainkan dhamma tersebut adalah bentuk mabni karena munada tersebut adalah munada nakira maqsuda ghaira mausufa. Jadi tetap kedudukannya nasab, sementara harokat dhamma di situ itu bukan tanda i'rab, melainkan itu adalah bentuk mabni untuk munada tersebut. Adapun pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan sedikit tentang pembahasan yang sebelumnya, bahwa nakirah maksudah itu bagaimanakah ia bisa disifati. Karena pada pertemuan yang lalu kita mengatakan bahwa jika munada mufradnya berupa nakira maksudah yang disifati, maka dia dinasabkan secara lafadz. Nah, bagaimanakah kita mensifati munada nakira maksudah? Ada 3 cara. Yang pertama adalah imma binakiratin mufradatin, yaitu dengan kita tambah sifat yang bentuknya nakira mufrad, artinya bukan jumlah dan bukan syibhul jumlah. Seperti contoh apa? Ya rajulan hakiman, ya rajulan hakiman. Kalimat hakiman adalah sifat untuk nakirah maksudah,
dan sifat tersebut berbentuk nakirah mufradah, isim nakirah yang dia bukan dari susunan jumlah atau dari susunan syibhul jumlah. Nah, itu adalah cara yang pertama kita mensifati munada nakirah atau munada mufrad yang nakirah maksudah. Nah, cara yang kedua, kalau kita ingin mensifati munada mufrad nakirah maksudah adalah dengan kita beri di bagian belakangnya jumlah. Seperti contoh jumlah fi'liyah, jumlah fi'il, fa'il dan maf'ul. Seperti contoh ya malikan yuhibbul ulama'a. Malikan adalah munada mufrad dari nakirah maksudah. Nah, kalimat yuhibbul ulama'a adalah susunan fi'il, fa'il dan maf'ul. Yuhibbu adalah fi'il mudhari' yang maklum, sementara fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa, kembali kepada malikan. Sementara kalimat al-ulama'a itu menjadi maf'ul bih dari kalimat yuhibbu. Maka susunan yuhibbul ulama'a, jumlah fi'liyah ini, susunan fi'il, fa'il dan maf'ul ini menjadi sifat untuk kalimat malikan. Jadi cara yang kedua adalah kita memberikan di bagian belakangnya susunan jumlah yang kembali kepada munada mufrad yang nakirah maksudah. Cara yang ketiga adalah bagaimanakah nakirah maksudah itu disifati atau dia dihukumi nakirah maksudah mausufah, yaitu kalau kita berikan di bagian belakangnya syibhul jumlah yang menyerupai jumlah, yaitu susunan apa? Susunan jarun wa majrur, ya. Susunan jar majrur, huruf jar beserta majrurnya itu disebut sebagai syibhul jumlah. Nah, susunan syibhul jumlah yang jatuh setelah munada nakirah maksudah ini menjadikan ia dihukumi sebagai mausufah. Jadi sekali lagi ada 3 cara untuk mensifati nakirah maksudah ketika dia menjadi munada mufrad adalah dengan cara kita beri isim nakirah yang mufradah, yaitu yang bukan jumlah dan bukan syibhul jumlah. Yang kedua, dengan kita datangkan jumlah setelahnya, atau yang ketiga dengan cara kita mendatangkan syibhul jumlah setelahnya. Berikutnya adalah pembahasan tentang ma huwa hukmul munada al-mudhaf wal musyabbah bihi. Ma huwa hukmul munada al-mudhafi wal mushabbahi bihi. Apa hukum munada mudhaf dan apa hukum munada yang diserupakan dengan mudhaf? Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang mudhaf dan musyabbah bil mudhaf. Sementara saat ini kita berbicara tentang bagaimana pengi'rabannya. Kalau kemarin yang munada mufrad itu
ada dua bentuk pengi'raban, ada yang nusiba lafdhon, dinasabkan secara lafaz, ada yang bunia ala ma kana yurfa'u bihi qablan nida. Sementara kalau munada tersebut berupa munada mudhaf atau berupa munada musyabbah bil mudhaf, maka hukumnya cuman satu. Coba kita perhatikan. Idza kana al munada mudhafan au musyabbahan bihi nusiba lafdhan, bahwa jika munadanya berupa munada mudhaf, yaitu susunan mudhaf ilaih, atau munadanya berupa musyabbah bil mudhaf yang diserupakan dengan susunan mudhaf ilaih, dan kemarin sudah kita bahas panjang lebar, maka hukum i'rabnya hanya satu, yaitu nusiba lafdhon, dinasabkan secara lafaz. Jadi tanda i'rabnya nampak. Coba kita perhatikan contoh yang pertama. Ya misbahal ilmi. Ya misbahal ilmi, wahai pelita ilmu. Kalimat ya adalah harfun nida, dan dia menggantikan posisi fiil, yaitu unadi, saya memanggil. Misbaha itu menjadi munada, dan ia menggunakan harokat fathah dikarenakan susunan ini atau ia terkategorikan sebagai munada mudhaf, maka harus menampakkan tanda i'rabnya. Sementara kalimat misbaha adalah isim mufrad, dan tanda isim mufrad ketika nasab adalah fathah. Sementara kalimat al-ilmi dia diberi harokat kasrah karena menjadi mudhaf ilaih dari kalimat misbaha. Jadi bacaannya adalah ya misbahal ilmi. Kalimat haknya diberi harokat fathah, nampak tanda i'rabnya. Kenapa? Karena ia berupa susunan munada mudhaf. Contoh yang kedua, yaitu contoh yang musyabbah bil mudhaf. Juga cara pengi'rabannya adalah dengan kita menampakkan tanda i'rab nasabnya. Contoh, ya jamilan fi'luhu, wahai yang kelakuannya baik. Kalimat jamilan, wahai yang baik pekerjaannya. Kalimat jamilan, ia menjadi munada. Kita lihat, iya-nya, ya adalah huruf nida yang dia menggantikan posisi fi'il nida yang harus dibuang. Kemudian kalimat jamilan, ia dibaca nasab karena menjadi munada, dan ia menggunakan fathah, ditanwin fathah dikarenakan ia berupa munada musyabbah bil mudhaf. Sehingga apa? Sehingga tanda i'rab nasabnya tampak, yaitu fathah. Kenapa menggunakan fathah? Karena kalimat jamilan adalah isim mufrad. Dan isim mufrad ketika nasab, tanda i'rabnya adalah fathah. Dan kalimat fi'luhu, kenapa ia dibaca dengan fi'lu, dengan harokat dhamma? Dikarenakan ia menjadi fa'il dari kalimat jamilan. Jadi kalimat jamilan ini adalah bentuk isim sifat yang bisa beramal seperti fi'il. Jadi dia sama seperti fi'il, bisa bekerja seperti fi'il.
Dan kalimat fi'lu menjadi fa'il dari kalimat jamilan. Ya jamilan fi'luhu. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat difahami dengan baik. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tugas kalian adalah menghafal tentang bagaimanakah cara menjadikan nakira maksudah itu mausufah. Bagaimanakah cara mensifati nakira maksudah dan bagaimanakah hukum munada mudhaf atau musyabbah bil mudhaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, tsumma ridha wal inayah. Ghafarallahu lana wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.